Kembali populer, hobi main mobil-mobilan remote control yang menawarkan simulasi otomotif seru, mulai dari tipe off-road hingga drift. Tak hanya hobi orang dewasa, main mobil remote control atau RC bisa jadi hobi bersama keluarga. Lantas, apa rahasia yang membuat tren mobil mini menghibur dan makin banyak peminatnya? Secret Lovers, sebelum ada mobil miniatur dengan motor listrik dan remote canggih, mobil mainan sederhana membuka ruang nostalgia generasi 80-an hingga 90-an. Bukan dikendalikan sinyal radio, tapi ditarik dengan tali atau didorong langsung dengan tangan. Ya, truk kayu warna-warni. Seolah menolak punah, bentuknya yang khas masih eksis. Meskipun keberadaannya telah tergerus perkembangan zaman, masih ada anak-anak yang memilih truk kayu. Secret Lovers, mobil mini tipe off-road di lintasan tanah yang menantang, menggunakan remote yang bisa dikendalikan jarak jauh. Arena jalurnya sudah disesuaikan mengikuti arahan peta yang ada. Rintangan tanah tanjakan dan kubangan air jadi jalur favorit pemain tuh. Di arena ini ada juga loh keluarga yang menghabiskan waktunya untuk main bareng. Ibu, ayah, dan anak kompak ya Secret Lovers. Meski harganya tak murah, tapi banyak penggemarnya. Ya, harga satu kit mobil dari ratusan hingga puluhan juta rupiah. Wow! Biasanya mereka memodifikasi spare part demi tampilan dan performa supaya bisa melahap tanjakan maksimal. Selain jadi hobi yang lagi hits bagi orang dewasa, permainan ini juga bermanfaat untuk anak dalam melatih fokus dan motorik. Nah, adanya komunitas dan kompetisi tersendiri jadi cara menyalurkan hobi otomotif yang lebih murah daripada permainan aslinya. Seperti komunitas tim 818 Sideways. Mereka berlatih mobil remote di rumah yang berubah fungsi menjadi lintasan latihan di kawasan Karangtengah, Jakarta Selatan. Jenis mobil yang dipilih RC Drift alias Radio Control Drift. Tujuannya bukan siapa paling cepat, tapi siapa paling rapi mengatur mobil saat menikung. Setiap mobil sudah diatur bagian dalamnya menyesuaikan keinginan penggunanya. Sebelum pertandingan dimulai, setiap pemain mengecek mobil masing-masing, terutama bagian penggerak mobil agar stabil di lintasan. Prosesnya mirip dengan mobil asli ya, hanya saja dalam ukuran lebih kecil. Menjelang kompetisi, persiapan lebih fokus pada ban. Karena dalam beberapa lomba, panitia sudah menentukan jenis ban yang harus digunakan. Setelah mobil siap dari dalam dan luar, barulah diuji pada lintasan. Kalau RC Drift itu kemarin itu sempat lihat ada kendala di gearing ya, gearbox. Soalnya kita kan kalau drifting banyakan hentak-hentakan kan. Iya. Jadinya mungkin di gearboxnya mesti sering dicek lah berkala gitu. Untuk gearbox itu yang ini nih. Dia di dalam ini kan motor, gearbox itu di bawah ini nih, yang bawah ini nih, di dalam sini. Yang ngoperasiin si ban, terus dari motor ke sini. Jadi dari motor ke final gear, gearbox, baru ke roda gitu. Desain bodi juga jadi bagian penting loh. Kebanyakan pemain memilih tema tertentu, mulai dari bentuk bumper, warna, hingga stiker dibuat menyerupai mobil balap sungguhan. Ada yang meniru gaya mobil Jepang, ada juga yang membuat tampilan seperti mobil balap sirkuit. Jadi ini diganti sendiri, pasang sendiri. Namanya yang pasang doang. Ya, tapi kalau kita dapat bawaan itu plastik, full plastik gitu. Iya, kalau ini kan udah full option karbon, dibikin karbon, terus nyeting di semuanya lah, ini di kaki-kaki udah full option gitu. Lintasan dibuat sederhana dengan garis pembatas menggunakan lakban. Sementara permukaan lantai dipilih yang licin agar mobil mudah meluncur menyamping saat melakukan drift. Semakin licin permukaan, makin sulit menjaga kontrol. Setiap bagian trek punya fungsi berbeda Secret Lovers. Ada tikungan tajam untuk melatih masuk sudut sempit, sementara bagian lurus pendek untuk mengatur kecepatan sebelum masuk tikungan berikutnya. Dalam satu pertandingan selalu ada 2 mobil turun bersama. Sistem ini disebut tandem run atau drift berdua. Jadi misalkan
Misalnya kita mobilnya itu gini, posisi gini. Si mobil itu harus drifting sambil ngambil poinnya. Untuk poin gitu sih, untuk pengambilan poin sih, clipping point. Kalau yang garis 3 ini touch and go namanya. Jadi kita itu misalkan habis gini terus switch ke sini, terus untuk ngambil ke clipping berikutnya kita switch lagi gitu. Jadi untuk touch and go sebenarnya sama aja kayak clipping sih. Meski ukurannya mini, harga mobil RC Drift untuk level pemula kisaran 5 hingga 10 juta rupiah. Jika naik ke level menengah, harganya 15 sampai 20 juta rupiah. Sedangkan untuk mobil dengan modifikasi penuh, harganya bisa menyentuh 40 juta rupiah. Wow, seharga 2 sepeda motor tuh. Perbedaan harga ini bukan hanya soal tampilan, tapi terlihat langsung dari performa di lintasan. Mobil dengan spesifikasi tinggi cenderung lebih mudah dikendalikan dan lebih stabil menjaga sudut kemiringan drift. Jadi setiap track itu ada titik-titik poinnya yang ditentuin sama juri. Jadi setiap peserta harus ikutin racing line yang ditentukan sama juri. Nah, jadi kita sebagai peserta harus ikutin itu di setiap tracknya yang sudah disediain ada line-nya, di mana titik-titiknya. Nah, kita drifting dengan line yang bagus, dengan style yang bagus, dengan angle yang bagus. Di situ nanti bisa dapat poin maksimal dari juri. Jadi juri itu yang nentuin run kita. Yang paling sulit biasanya itu initiate. Jadi mobil dari lurus, juri minta initiate tuh kayak manji gitu mas. Jadi dari persiapan buat banting setir lagi dari kanan langsung ke kiri, tapi dengan speed yang kencang terus sama posisi clipping point yang agak susah. Itu biasanya itu yang paling susah di situ. Penjual mobil-mobilan dari kayu yang masih bertahan ada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sukma Jaya sudah 25 tahun menggeluti usahanya, melanjutkan sang kakak dari tahun 1970-an. Dalam sehari, 5 hingga 10 truk kayu terjual. Saat akhir pekan, angkanya naik 2 kali lipat. Kalau dari kayu, istilahnya manual ya, jadi kuat gitu, nggak cepat lepas. Kalau dari plastik kan kadang-kadang asal nempel doang. Jadi nggak dipaku, nggak dilem gitu. Bedanya itu. Kalau kayu kan kuat, dilem, dipaku, terus kuat gitu. Awet berapa lama beda? Awet kalau kayu mah. 1 kedua kalinya kan nggak mengandung kimia kalau kayu. Beda sama plastik. Kalau udah tahu kadang-kadang suka dihisap kata anak-anak. Kalau kayu kan nggak apa-apa. Kalau anak-anak kecil kan nggak tahu, kadang-kadang suka digini-giniin gitu. Kalau kayu nggak apa-apa, aman. Truk oleng memang paling banyak dicari pembeli. Disebut truk oleng karena saat didorong atau ditarik, badannya bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, efek oleng muncul dari bagian bawah roda yang dipasangi karet. Karet di bagian bawah ini membuat gerak truk jadi tidak kaku. Setiap melewati permukaan yang tidak rata, badan truk akan ikut berayun. Bagi anak-anak, gerakan goyang ini terasa lebih hidup dan menghibur. Seakan-akan truk betulan yang sedang membawa muatan berat di jalanan bergelombang. Yang bikin mahal itu seninya. Ini kan nilai seninya. Ya karena jarang ada orang bisa bikin. Karena kan masuknya tradisional, jadi manual. Nggak pakai alat-alat mesin, dipakai tangan gitu. Nggak dicetak istilahnya. Iya. Sama, ya. Cuma ini gede kan, ini namanya tronton. Lebih gede beda tuh. Segini bedanya, iya. Sang penjual membeli truk mainan dari Lampung. Meski terkesan kuno, nyatanya geliat pembuatan mainan truk kayu ini mampu menjadi ladang penghidupan. Para pengrajin masih konsisten mempertahankan mainan truk kayu. Selain untuk menjaga tradisi dan budaya, permintaan pembeli pun masih konsisten. Ya, peminat mainan truk kayu tak lepas karena kualitasnya yang tahan lama, desainnya yang realistis, ramah lingkungan, kokoh, dan kesan estetik. Tak heran jika mainan ini diminati anak-anak dan kolektor dewasa. Iya, mau beli mainan sih buat adik saya. Adik saya kan ulang tahun, saya mau kadoin ini aja gitu. Iya. Kenapa kepikiran kadonya ini? Dia minta mainan mobil-mobilan yang kayu katanya gitu kan. Saya tawarin yang remote atau gimana nggak mau, maunya ini kata gitu.
Dari mobil remote control yang penuh setelan teknis dan kompetisi, hingga truk kayu yang dimainkan anak-anak, keduanya memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama dimainkan dengan rasa senang. Ya, di tengah gempuran permainan digital dan layar, masih ada mereka yang asyik bermain mobil miniatur.